Yamaha New MX King sudah lahir, Cak. Semua prediksi terbukti dan inilah New MX King 2021. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, piye semuanya? Piye sampean gimana? Ceritanya nih gimana komen sampean? Dengan semua yang sudah dibeberkan sampean semuanya, alhamdulillah ternyata Cak Nguyen ilmunya jos gandos. Cak Nguyen lampah lumpuhnya keren. Cak Nguyen serat jiwanya mantap. Dan IBB jujur Cak, lega banget. Karena kenapa sekali lagi? Semua terawangan dan bocoran, ini sih bocoran ya, bocoran Vietnam, IB nggak akan sebut terawangan, tapi ini bocoran dari Vietnam, Cak Nguyen ternyata terbukti, Cak. Jadi New Jupiter MX Kings VVA dengan segala spesifikasi sudah IB jabarkan sampai semuanya terbukti malam ini. Baru saja IB sampai ngantuk-ngantuk, Cak, nungguin gila. Katanya kan jam 7 waktu Vietnam, tapi kok malah molor, IB sampai ngantuk-ngantuk dari jam 6 nungguin. Dan alhamdulillah ternyata sebuah gamblang, sebuah generasi terbaru, motor bebek yang IB katakan sebuah revolusi, sebuah gebrakan yang cukup berani dari Yamaha. Karena kenapa? Desainnya, Cak. Desainnya tuh kita katakan bahwa kemarin-kemarin selalu ya, kita spacesuit itu selalu kita katakan atau kita sebut bahwa spacesuit selalu kelihatan kaku, nggak enak dilihat, jelek, istilahnya ya kurang elok lah dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi ternyata setelah meluncur, mungkin kita harus adaptasi dengan batok kepalanya itu ya, stangnya itu, headlampnya. Tapi kalau kita perhatikan secara sesama sebenarnya lama-lama mungkin kita akan biasa. Sekarang kita akan bahas pelan-pelan ya. Jadi sampai main cek semuanya ya, speaker lagi, mic-nya ya. Cek nafsunya, IBB pokoknya sudah kumpulkan semua data buat sampean semuanya. Walaupun mungkin kurang lengkap karena di Vietnam pun bagaimana Cak, orang bosannya petap-petut nggak ngerti petap-petut belum lagi semua apa ya, huruf-hurufnya juga bahasa cacing semua, Cak. Aduh, IBB sampai jinggot-jinggoten, sampai garuk-garuk. Nah, IB tadi sempat ngontek Cak Nguyen mengenai di venue atau di lokasi ternyata memang sangat ketat. Jadi sebenarnya Cak, IB itu sudah berusaha keras supaya sampai mendapatkan informasi yang paling pertama. Jadi informasi yang paling awal lah. Jadi sebelum jam 6 tadi, IB sudah sempat kontak-kontak dengan Cak Nguyen untuk istilahnya mendapatkan 1-2 gambar lah untuk di-share ke sampean semuanya. Atau ya video kayak atau apa. Tapi ternyata menurut informasi Cak Nguyen, penjagaannya luar biasa ketat. Jadi security-nya luar biasa, protect banget ya, nge-protect dan tidak semua orang boleh masuk ke lokasi venue peluncuran. Oke, kita skip aja mengenai venue peluncuran, tapi yang pasti secara official, Yamaha Vietnam sudah resmi meluncurkan generasi terbaru dari New Exciter 155. Jadi bukan lagi disebut sebagai Exciter 150, tapi disebut sebagai New Exciter 155. Ini adalah generasi terbaru MX King yang sama dengan Indonesia. Generasi terbaru yang dikembangkan oleh Yamaha Jepang langsung. Generasi terbaru yang berdesain atau memiliki basis desain pengembangan dari superbike mereka YZF R1. Itu kata Yamaha. Jadi YZF R1, YZF R1. Basis desain itu diterjemahkan dari sana, Cak. Jadi menurut informasi dari presentasi mereka, ini malah nyambung sama orang Jepangnya ketimbang yang Vietnamnya. Nggak ngerti belas Cak Vietnam mumpun di AC sampai garu-garu ini ngomong apa sih presentasinya. Tapi IBB mendapatkan beberapa poin yang sangat penting bagaimana Yamaha Jepang melakukan development. Mereka mengembangkan atau berusaha menerjemahkan desain R1 itu ke sebuah motor bebek. Ini tidak mudah, Cak, menurut mereka. Jadi mereka berusaha keras bagaimana agresifnya superbike dari YZF R1. Kita sebutnya R1 aja lah. Bagaimana mereka bisa menerjemahkan agresifnya dari R1 ini, dari casing-casingnya, layer-layernya itu kepada sebuah bebek. Dan menurut informasi lagi, mereka akhirnya berusaha fokus pada setiap detail dari desain itu sendiri, Cak. Jadi detailnya diperhatikan sama mereka. Mulai dari batok kepalanya. Mereka pertama gini, R1 memiliki basis konsep headlamp yang sipit.
Jadi basis konsep lampu yang sipit, basis konsep lampu yang istilahnya tuh kecil. Itulah kenapa kalau sampai perhatikan desain dari New Jupiter MX King VVA ini, lampunya berusaha keras dibuat sipit. Nih, sampai perhatikan kan dari batok lampunya, kemudian dari visornya. Dengan model yang tipis tersebut, otomatis desainer harus melebarkan daripada bentuk visor. Jadi kalau sampai perhatikan dari depan keren. Mungkin kalau kita dari samping agak ganjil, itu aja. Tapi mungkin butuh adaptasi aja. IWP katakan ini berani dari Yamaha membuat sebuah desain yang out of the box. Tidak sama dengan bebek-bebek yang bertebaran di pasar. Ini oke lah menurut IWP. Nah, itu penegas pertama. Yang kedua, ternyata Yamaha juga sangat fokus di bagian area tebing depan, Cak. Jadi sekali lagi, desainer mengatakan bahwa tebing ini adalah kunci. Jadi fairing depannya adalah kunci. Bagaimana motor ini memiliki DNA basis desain dari R1. Itulah kunci. Jadi key point dari desain itu dari setelah lampu atau batok stang itu atau headlamp itu dilarikan ke bawah bagian tebing. Itulah kenapa kalau saya perhatikan bahkan di bagian sampingnya, Cak. Jadi tebing kalau kita lihat dari front angle ya, itu kata desainer mereka berusaha keras memberikan sebuah tekukan. Kemudian mereka juga press di bagian sana. Jadi ada semacam layer atau istilahnya kita bisa katakan dual panel jadinya ya. Jadi dual panel, tapi kalau kita perhatikan secara seksama memang tidak ada RM-nya, Cak. Tetap buntu di bagian tengahnya. Jadi bagian tengah daripada DRL yang modelnya seperti kayak sabit gitu, sabit tapi vertikal semi vertikal tersebut itu dibuat semacam tekukan. Bocoran ini juga terbukti mengenai metode atau sistem lampu. Nah, ini yang menarik. Lampunya Kang Mas, lampunya itu ada dua, Cak, jadinya. Persis seperti yang IB jabarkan sampean semuanya. Maksudnya gimana, Cak WB? Nah, lampu, sekali lagi, basis daripada desain dikembangkan dari R1. Oleh karena itu, lampunya pun harus dibuat berbeda. Bagaimana supaya sosok dari R1 ini yang memiliki lampu Pro-G ya di bagian bawah daripada DRL-nya itu bisa diterjemahkan juga kepada bebek MX King yang terbaru ini atau Exciter 155 terbaru ini. Oleh karena itu, desainer mencangkokkan lampu LED di bagian bawah DRL-nya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini nih, nah di sini nih, oke? Ini adalah lampu jauh atau high beam. Jadi betul, Cak, semua prediksi sebelumnya bahwa untuk sistem lampunya itu ada dua, Cak. Jadi yang atas itu adalah lampu low beam atau pada kondisi default yang nyala itu. Jadi pada kondisi tersebut sampai nyalakan kunci, itu yang nyala adalah bagian lampu yang normalnya di bagian atas. Tapi kalau sampai menembakkan lampu jauh atau pass beam, yang nyala adalah bagian bawah DRL-nya. Jadi di bawah DRL tersebut ada semacam celah LED. Itu IWB masih belum tahu apakah ini Pro-G atau LED. Sepertinya sih LED, bukan Pro-G. Kalau Pro-G kayaknya bakal sangat mahal, Cak. Nggak mungkin sih kalau Pro-G, karena secara ongkos produksi pasti akan membuat harga pun terkerek naik. IWB pikir itu adalah LED, seperti atasnya. Cuman shape-nya beda. Kalau atasnya pipih, ya, pipih agak melebar. Kalau yang bawah LED-nya modelnya rada bulat. Jadi ini semacam interpretasi atau apa ya, figure out. Istilahnya ya kopiannya daripada R1 sekali lagi. Dan IWB harus katakan, ternyata apa yang dilakukan oleh desainer Yamaha ini berhasil. IWB harus katakan keren, Cak. IWB harus katakan itu. Nggak ragu wes pokoknya pancen. Alas IWB sampai gini. Jangkrik, iki kok setelah Mas Pro ini kok apik, Cak, sampai geleng-geleng angkrik tenan. Bagus, asli keren. Tapi memang kita harus lihat dari aslinya ya, karena kalau dari video, pokoknya dari video, IB harus katakan keren. Jadi desainer bisa menerjemahkan lah, menurunkan desain dari R1 ke bebek Exciter. Ya memang kita harus tahu, Cak, bahwa di Vietnam itu beda dengan tanah air. Di Vietnam itu yang sangat keras kompetisinya memang segmen bebek atau moped. Jadi kalau kita sini kan kita Matic nih, tapi kalau di sana itu malah moped atau bebek. Makanya Yamaha bekerja keras melihat penetrasi dari Winner ya 150. Di sini kan kita sebutnya Supra GTR. Itu di sana kan generasi terbarunya memang cakep. Tidak hanya itu, Cak. Untuk generasi terbaru, Yamaha juga membuat atau merubah atau mencangkokkan rem 2 piston ya. Sebelumnya kan 1 piston kalau nggak salah. Jadi ini yang sekarang generasi terbaru itu sudah 2 piston. Ini adalah sebuah ya improve lah dibandingkan dengan sebelumnya untuk mengakomodasi power yang makin gede. Nah, powernya berapa? Tenang, santai, Cak, alon-alon Kang Mas. Nah, tidak hanya itu Kang Bro. Untuk yang sekarang speedometernya sudah full digital ya, IWB sudah terangkan juga sebelumnya, bocoran video sudah IWB share ke sampean lah, banyak lah. Full digital dengan gear indikator ada, kemudian RPM yang pasti, dan ini backlightnya warna dark blue. Tidak hanya itu, Cak. Jadi walaupun kita sekilas tidak bisa menggali dengan gamblang lah, karena kan peluncuran di Vietnam, tapi IWB bisa nge-share ke sampean bahwa ternyata generasi yang terbaru ini ada 2 tipe, Cak. Yang pertama ada versi Smart Key yang sudah
kiles ya kan, sudah kiles, itu dijual oleh Yamaha juga, dan juga yang versi Shutter Key, jadi versi magnet, Cak. Tahu kan yang kunci magnet, jadi yang versi Smart Key yang biasa dan versi yang magnet. Jadi itu diluncurkan dua-duanya ya. Jadi ada dua tipe. Sementara untuk untuk bensin ya, untuk bensin sekarang tangki BBM-nya sudah mencapai 5,4 liter, Cak. Jadi diperbaharui lebih gede lagi. Dan juga dengan engine baru, sasis juga baru, engine mountingnya baru. Itu yang dikatakan oleh Yamaha. Jadi engine mounting baru untuk mengakomodasi engine yang baru. Engine ini kan benar-benar all new dikatakan oleh mereka. Oleh karena itu pun sasisnya dirombak dan juga engine mountingnya diperkuat. Itu yang menjadi poin yang paling penting. Dan sekarang kita melangkah ke bagian belakang, Cak. Di bagian belakang ini sampai akan melihat sebuah desain deck yang muskuler. Ibu katakan muskuler, ada banyak sirip-sirip ya. Kalau sebelumnya nggak terlalu kelihatan, tapi sekarang sirip-sirip dan nggak tahu deh ini kok sekarang kelihatannya enak aja ya. Kelihatannya keren aja, Cak. Sebelumnya kok kayak wah kuno ya, tapi ini sekarang keren loh. Jadi yang kanan Smart Key dan sebelah kiri ada DC outlet 12 volt. Jadi bisa buat ngecas handphone. Cuma sayangnya memang nggak ada ini ya, nggak ada panel atau rak atau apa itu kompartemen untuk menyimpan handphone. Artinya kalau sampai ngecas ya sampai harus berhenti dulu, karena kecuali sama ada tas di cas sini, tapi ya tetap berbahaya sih menurut IBB. Ini hanya pelengkap fitur aja. IBB sarankan kalau sama ngecas mendingan jangan di motor lah ya, mendingan ya normal aja. Kalau emergency monggo, tapi harus tungguin karena nggak ada raknya untuk nyimpen handphone, nggak ada, Cak. Itu ya, jadi ada DC outlet 12 volt dan kemudian bagian belakang yang IBB sangat salut adalah bagian joknya, Cak. Ternyata Yamaha benar-benar berpikir keras gitu loh untuk bagaimana bisa sinkron gitu. Desainnya tuh shape-nya dari depannya kan sudah banyak tekukan tuh, layer-layer gitu. Nah, itu di bagian belakang ternyata joknya pun dirombak, Cak. Kalau sama lihat joknya, disamping perhatikan joknya. Joknya itu busanya itu dibuat semacam kayak berundak. Jadi setelah rata ada semacam di tengahnya itu agak naik dan setelah itu rata lagi. Dan itu juga jahitannya atau stitchingnya keren. Jadi kalau Saman perhatikan lagi di jahitannya, Saman bisa lihat di video ini. Nah, di situ Saman bisa intip secara seksama bahwa ternyata stitchingnya itu mengikuti daripada kontur berundaknya dari busa. Nah, itu di bagian joknya. Tidak hanya itu, Cak. Bahkan kalau Ibu perhatikan, komposisi antara casing yang dipainting dan juga yang tidak dipainting itu juga cukup cakep. Yamaha mampu menempatkan panel-panelnya dengan begitu apik. Kelihatannya enak dilihat gitu, keren gitu loh. Nah, sementara yang belakang, mereka mengatakan bahwa lampu mereka ini, lampu stop lamp-nya mengambil referensi dari R1. Jadi lampunya itu semi vertikal ke atas dan juga kalau diperhatikan dari belakang, mungkin agak anehnya di bagian behelnya. Behelnya kok agak kaku ya kemarin. Tapi kalau sama lihat dari samping, ternyata keren. Jangkrik, pokoknya enak di sawang loh, Cak. Belenduk, tapi set gitu. Enak lah, keren. Menurut IBB sih keren. Jadi ini adalah sebuah desain yang IBB katakan mantap. Untuk selera IBB ya, IBB nggak tahu kalau lihat langsung. Yang pasti ini adalah facelift yang mungkin agak kaku di bagian headlamp. Mungkin kita harus adaptasi, tapi secara general semuanya IBB katakan mantap, keren. Tekuk-tekukannya, kemudian shape-shape-nya, sudut-sudutnya, layer-layernya itu mantap sekali. Itu mengenai desain. Desain sekali lagi IBB serahkan sampai untuk menilai. Kan desain ini kan selera sekali lagi. Namun kalau sampai melihat dari engine-nya, fix semua bocoran IBB kemarin alhamdulillah terbukti, Kang Mas. Jadi engine-nya sudah menggunakan mesin dengan kubikasi 155 cc atau naik ya dibandingkan dengan sebelumnya, dan juga untuk ledakan tenaganya mampu memutahkan tenaga mencapai 17,9 PS atau 17,7 horsepower. Jadi 17,7 HP atau 17,9 PS. Jadi yang PS-nya 17,9. Dan ini, Cak, sekali lagi, ini motor ini, bebek ini ternyata sudah dibekali dengan assist and slipper clutch. Moncrot kowe Kang Mas. Piye celengan sampe ndak goyang-goyang ya. Jadi, Cak, kata Yamaha, powernya meningkat 17% dibandingkan dengan sebelumnya. Dan juga menarik adalah untuk new generation VVA ini sudah mengadopsi 6 speed transmission. Jadi bukan 5 speed lagi tapi 6 speed. Untuk lain-lainnya masih sama, roda atau ban itu masih sama. IBB sudah bocorkan sampai semuanya, tidak perombakan. Dan juga yang pasti secara paket semuanya motor ini memang mantap. Sampai ngomongnya sampai kecepatan saking ya buru-buru pin sampean istilahnya terjawab semua rasa penasaran sampean. Dan ini akan membuat kita istilahnya ya berharaplah semoga Yamaha Indonesia meluncurkan produk ini tahun depan. Disinyalir sih demikian, walaupun banyak sekali spekulasi muncul bahwa Yamaha Indonesia sedang ya agak ragu. Masalahnya kita tahu bahwa market bebek sudah makin tergerus, semakin kecil. Menurut IBB sih tetap harus meluncurkan generasi terbaru ini untuk meneruskan generasi lama yang mungkin sudah usang kasarnya, sudah tidak kompetitif karena kan engine lama ya. Sekarang sudah generasi VVA, ya monggo dibawa yang VVA ini ke tanah air. Sekilas informasi IBB
mengenai New Exeter 155 yang sudah diluncurkan di Vietnam. Semuanya gamblang, Ibe jabarkan semuanya mengenai DNA-nya, sistem dari lampunya, mulai dari basis desainnya, kemudian mulai dari engine-nya, dari fiturnya. Dan yang menarik adalah sekali lagi fiturnya ini sudah dibekali dengan tuas mass beam, jadi lampu tembaknya, Cak. Pokoknya dia sistemnya bukan terpisah, tapi menjadi satu dengan tuas yang sebelah kiri. Jadi tetek itu udah dia bisa pas beam. Itu ada juga yang sekarang ya. Yamaha Vietnam meluncurkan 4 warna ya, sekali lagi 4 warna untuk yang generasi terbaru ini, yang Exeter 155 VVA ini. 4 warna itu adalah yang GP, yang warna biru yang keren ini ya, sama bisa lihat di sini. Ini ada versi GP dan lebih mahal, paling mahal di antara semuanya. Kemudian yang 3 warna lainnya adalah warna hitam, putih, dan juga warna merah. Ini ada, jadi yang Smart Key itu ada 4, Cak, totalnya. Jadi untuk yang GP ini versi Smart Key. Ya, jadi 4 ini ya, versi Smart Key. Jadi yang biru, merah, hitam, dan putih. Sementara untuk versi Starter Key hanya ada 3. Jadi yang GP nggak ada. Warnanya sama, merah, hitam, dan putih. Dan di sana, di Vietnam, dijual di angka 30 juta untuk versi GP. Jadi 30,8 juta untuk versi GP yang biru. Dan untuk yang versi biasa, standar atau Starter Key, itu dijual oleh Yamaha Vietnam di angka 28 jutaan ya. Jadi semua sudah gamblang, semua sudah clear. Alhamdulillah bocoran semuanya sudah terbukti. Matur nuwun Cak Nguyen, matur buat sampean semuanya yang selalu setia mengunjungi Iwan Benaran. Sekali lagi Kang Bro, ini sudah cukup lama, sudah panjang ya. Kita akhiri dulu dan tunggu bocoran IBB lainnya, terawang IBB lainnya. Share pokoknya buat sampean semuanya. Jangan pernah tidak ngintip Iwan Benaran YouTube channel ataupun di blog iwanbenaran.com, karena kalau sampean nggak nonton atau nggak mengikuti Iwan Benaran pasti nyesel, Cak. Nah, pira nyesel. Sekarang sampean beli nih karena nggak tahu ada produk baru. Ya, 3 bulan, 2 bulan ada produk baru, nyengir sampean toh. Makanya Kang Mas selalu ikuti YouTube iwanbenaran.com ataupun YouTube Iwan Benaran channel biar nggak ketinggalan kereta sampean ya. Ngono wae. Matur nuwun Cak, wis bengi. Matur nuwun sampean selalu setia menonton video Iwan Benaran. Sekali lagi sampean selalu setia support YouTube channel Iwan Benaran, dan kalau suka sekali lagi sampean like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.